Allah tidak meninggalkan orang pilihannya. Berdasarkan apa yang dituliskan di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai ayat yang ke-18. Sebelum kita merenungkan bagian firman ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa untuk hari baru pemberianmu. Kami berterima kasih begitu banyak berkat yang boleh kami terima, yang boleh kami rasakan. Kekuatan dan kesehatan yang senantiasa Engkau berikan. Sekalipun ada di antara kami berada dalam kelemahan tubuh, berada di tengah-tengah pergumulan yang tidak mudah, kami percaya melalui sapaan firman-Mu, Engkau hadir bersama kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara, betapa sering kita juga mengalami satu pergumulan seolah Tuhan meninggalkan kita. Kita merasa bahwa kita sudah melayani Dia, kita sudah setia, kita sudah melakukan apa yang menurut kita adalah yang terbaik untuk Tuhan. Benarkah demikian? Ukurannya bukan pada diri kita, tetapi Tuhan yang mengukur dan menentukan apa yang kita perbuat berkenan atau tidak. Saat ini kita bersama-sama diingatkan melalui satu pergumulan. Seorang abdi Tuhan, seorang pelayan Tuhan, tidak lain adalah Elia. Ia merasa ditinggalkan oleh Tuhan dan merasa seorang diri. Bagaimana dia harus mempertaruhkan hidupnya, bagaimana ia dikejar-kejar, bagaimana nyawanya pun terancam. Di tengah kenyataan seperti itu, seolah ia merasa bahwa Tuhan tidak bersama dengan dirinya. Ia sampai pada titik penyerahan sepenuhnya di tengah-tengah keputusasaan. Ia bertanya kepada Tuhan, dan ia berada dalam persembunyian sampai ia berkata, "Aku sudah bekerja sekiat-kiatnya untuk Engkau Tuhan. Aku sudah melakukan yang terbaik." Tetapi seolah Elia tidak diperhatikan. Orang-orang yang melayani Tuhan justru dibinasakan, dan ia hanya seorang diri terancam di tengah kenyataan yang tidak gampang untuk dihadapi. Benarkah Tuhan meninggalkan Elia sama seperti meninggalkan kita? Tidak. Tuhan mengizinkan peristiwa yang terjadi di dalam diri Elia juga tidak jarang terjadi di dalam kehidupan kita. Maksudnya untuk apa? Maksudnya agar kita berserah penuh kepada Dia, agar kita mengandalkan Dia. Bahkan Dia sesungguhnya memberikan tugas yang terbaik. Disinilah di tengah-tengah Elia seorang diri, Tuhan Allah justru menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh seorang Elia. Ia justru orang yang harus mempersiapkan, mengurapi dalam panggilan untuk 3 jabatan sekaligus. Jabatan nabi, imam, dan raja. Bukan perkara yang mudah bagi Elia. Ketertundukan Elia itulah yang menjadikan Tuhan terus memperkenankan dirinya menjadi alat bagi hormat dan kemuliaan namanya. Kekasih-kekasih Kristus, sesungguhnya juga Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia memiliki rencana melalui hidup yang kita lakoni.
Dia mengizinkan kita berada di tengah keterpurukan. Dia mengizinkan kita berada dalam kondisi lemah, kondisi tidak berdaya. Bahkan kita saat tidak memiliki apapun, Dia terus menuntun dan memakai kita. Paling tidak, agar kita mengandalkan Dia, agar kita rendah hati, agar kita tunduk. Dan hanya orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang tunduk kepada Dialah yang dipakai dan diperkenankan menjadi alatnya. Berbahagialah bila kita terus menjadi orang-orang yang diperkenankan, dipilih, dan dipakai untuk menjadi alat Dia. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Kepadamu kami memohon dan berserah, mampukan dan kuatkan kami. Saat kami sudah memutuskan mengikut Engkau, mampukan kami untuk setia dalam panggilan yang kami jalani. Mampukan kepada kami untuk terus menjadi alat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan berserah. Amin. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua.